Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rahmah dari Biologi 2 dengan NIM T 2019-8067. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang morfologi batang. Langsung saja, yang pertama adalah jumlah bunga, di mana jumlah bunga ini pada tumbuhan ada yang memiliki satu bunga dan ada yang memiliki banyak bunga, di mana tumbuhan yang memiliki satu bunga ini dinamakan dengan bunga tunggal atau planta uniflora. Sedangkan tumbuhan yang memiliki banyak bunga disebut dengan planta multiflora. Yang kedua adalah tata letak bunga. Menurut tempatnya, pada tumbuhan, bunga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bunga pada ujung batang atau flows terminalis. Misalnya dapat ditemukan pada batang bunga kembang merah. Yang kedua adalah bunga di ketiak daun, di mana ini bisa ditemukan pada tumbuhan kembang sepatu. Yang kedua adalah tumbuhan yang memiliki banyak bunga. Letaknya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah terpencar dan terpisah-pisah atau flores sparsis. Misalnya pada bunga pukul 4. Yang B adalah berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Suatu rangkaian bunga ini dinyatakan bunga sebagai bunga majemuk atau antotasis atau inflorescenta. Misalnya pada bunga matahari atau kembang merah. Lanjut, yang C adalah bunga majemuk atau inflorescentia atau inflorescence, di mana bunga ini susunan bunganya pada sumbu batang disebut dengan inflorescence. Ini merupakan tipe inflorescence yang memiliki sumbu yang terus-menerus tumbuh dan memiliki bunga di ujung terminalnya. Yang D adalah bunga, di mana bunga ini merupakan bunga merupakan taruk kondensasi untuk menjadi organ reproduktif. Nah, di mana bagian-bagian dari munculnya bunga ini disebut dengan bracts. Bracts ini seperti saat bunga akan muncul di sebuah batang atau lainnya, itu dinamakan dengan bracts. Dan bunga ini juga memiliki tangkai bunga, di mana tangkai bunga ini disebut dengan pedicel. Nah, bagian pedicel ini memiliki bentuk yang mengembang, di mana yang mengembang ini disebut dengan talamus. Di sini juga ada istilah yang berhubungan dengan bunga. Yang pertama adalah bunga lengkap, bunga yang tidak lengkap, bunga biseksual, dan bunga anseksual, tumbuhan berumah satu, tumbuhan berumah dua, tumbuhan poligamus, tanaman monokarpik, tumbuhan polikarpik, bunga Achlamideus, bunga monoclamide, bunga Dichlamideus, bunga hemiklik atau spirochelik, dan bunga cauliflori serta bunga simetri. Itulah istilah-istilah dari bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri. Nama saya Milatul Hasanah, NIM T 2019-8049. Saya di sini akan memaparkan materi tentang tip semestri bunga. Tip semestri bunga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu asinorpi, yang kedua sigorpi, yang ketiga yaitu asimetris. Yang pertama mengenai asimorfi, itu merupakan bunga ketika bunga dibagi menjadi 2 bagian yang sama
dengan berbagai cara disebut asimorfi. Tanaman ini seperti tanaman mustard, China Rose, dan Datura Kili. Terus yang dinamakan simorfi yaitu merupakan bunga yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian yang sama, hanya satu bidang secara vertikal. Yang ketiga yaitu asimertikal, merupakan tanaman yang memiliki bunga yang tidak memiliki bidang simetri. Bunga ini disebut dengan bunga asimerti. Selanjutnya yaitu susunan bunga, daun-daun bunga, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hipoteni, yang kedua yaitu prigenes, yang ketiga yaitu epitigenus. Yang pertama yaitu merupakan bunga yang memiliki petal, sepal, dan stamen berada di bawah di bagian yang disebut dengan hipogenes. Pada kondisi ini ovarium disebut juga dengan ovarium superior. Seperti pada tanaman mustard, China Rose itu brijal. Yang kedua yaitu Perigenus. Perigenus itu merupakan tumbuhan yang ke atas dan berbentuk struktur seperti cawan. Jika genosium terdapat di tengah dan bagian lainnya terletak pada tulang. Pada talamus pada bidang yang sama, bunga seperti ini disebut dengan prigenus. Ovarium seperti ini disebut dengan Hativior, seperti Flum, Fig, Rose. Yang ketiga yaitu Ephigenus. Ephigenus ini merupakan pinggiran talamus tumbuh ke arah atas menutupi ovarium secara lengkap dan tergabung. Yang selanjutnya yaitu kalik. Kalik itu bagian terluar dari bunga yang disebut dengan kalik. Setiap anggota dari kalik ini disebut dengan sepal. Sepal itu ketika semua sepal bebas satu dengan yang lain disebut dengan folisepalus. Tip ini disebut dengan mustard radix ketika sapel bergabung satu dengan yang lainnya. Disebut dengan gamocephalus seperti pada tanaman kapas, terus kecubung. Kalik itu memiliki satu sepal besar dan berbentuk daun. Tumbuhannya berwarna putih atau berwarna terang. Bagian ini menarik insekta dan bertindak sebagai penari. Pada argumen duri ditemukan pada permukaan sepal dan berfungsi untuk melindungi bunga. Pada larkspur dan balsam pada bagian posterior dan dari sepal termodifikasi menjadi tabung nar. Struktur seperti ini disebut dengan sepal spur. Nekstar disimpan dalam spur untuk menarik interstar. Pada famili Anthracer, sepal termodifikasi menjadi rambut-rambut yang disebut dengan fafus. Fafus termodifikasi yang membantu penyebaran buah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang corolla. Apa itu corolla? Corolla merupakan lingkaran kedua dari bunga yang setiap bagiannya itu disebut dengan petals. Nah, petals ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, simetrikal. Yang kedua, asimetrikal. Yang ketiga, polypetalous. Dan yang keempat, gamopetalous. Nah, yang pertama yaitu simetrikal. Simetrikal ini adalah ketika bentuk dan ukuran petals itu sama, sedangkan asimetrikal adalah ketika petals itu memiliki bentuk dan ukuran yang tidak sama. Polypetalous. Polypetalous itu ketika semua petal itu bebas. Sedangkan gamopetalous adalah ketika semua petal itu menyatu atau bergabung menjadi satu. Selanjutnya, bentuk-bentuk corolla. Yang pertama, polypetalous. Nah, corolla yang polypetalous itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, cruciform. Pada cruciform ini ditemukan 4 petals. Bagian yang terdapat di bagian petalsnya itu disebut dengan cakar. Sedangkan bagian luarnya melebar itu disebut dengan limb. Petals yang ini tersusun dengan crosswise atau salib, contohnya pada tanaman lobak. Yang kedua, Caryophyllaceous. Caryophyllaceous ini merupakan bunga yang memiliki 5 petals berbentuk cakar dari petal pendek dan limbs dari petal sudut yang tepat. Contohnya seperti pada tanaman anyelir. Yang ketiga, Rosaceous. Rosaceous ini merupakan bunga yang memiliki 5 petal atau lebih. 5 petal atau lebih dan tidak memiliki claws. Tetapi limbsnya itu menyebar secara reguler ke arah luar. Contohnya itu seperti pada tanaman mawar dan kelapa. Selanjutnya, gamopetalous. Corolla yang gamopetalous dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama, campanulates. Campanulates ini merupakan bagian bunga yang memiliki petal 5 buah yang tersusun seperti lonceng. Contohnya itu pada tanaman tembakau. Yang kedua, bentuk funnel. Nah, bentuk funnel ini merupakan bunga yang memiliki petal seperti funnel. Contohnya seperti susunan petals pada tanaman Datura metal. Yang ketiga, tubular. Tubular ini merupakan bunga yang memiliki petals seperti tabung. Contohnya pada tanaman bunga matahari. Selanjutnya, zygomorphic polypetalous corolla. Bunga yang memiliki corolla zygomorphic polypetalous ini seperti Papilionaceus merupakan bagian bunga yang memiliki 5 petals. Nah, pada bagian posterior dari petal ini dikenal dengan sebutan vesilium. Vesilium ini menutupi kedua lateral yang disebut dengan sayap dan di bagian dalam basal petal menyatu membentuk keel atau karina. Setelah itu, kedua bagian lateral menutupi keel. Bentuk seperti ini itu biasanya ditemukan pada gram dan arher. Selanjutnya, zygomorphic gamopetalous corolla. Corolla yang zygomorphic gamopetalous ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bilabids. Nah, bilabids ini merupakan bunga yang memiliki petal dari corolla gamopetalous yang terbagi menjadi 2 bibir. Lokasi di antara kedua bibir itu disebut dengan mulut corolla atau corolla mouth. Contohnya seperti pada Ocimum dan Salvia. Yang kedua, personates. Nah, personates ini merupakan bunga yang memiliki corolla bilabids. Namun, kedua bibirnya itu berdekatan satu dengan yang lainnya. Contohnya itu seperti pada tanaman Antherinum.
Yang ketiga, ligulates. Ligulates itu merupakan bunga yang bagian atas korolanya panjang, rata, dan melekat antara satu dan lainnya dengan tabung pendek dangkal. Contohnya itu ditemukan seperti pada ray dan flores dari bunga matahari. Nah, materi selanjutnya yaitu susunan bunga atau estivation. Nah, susunan bunga atau estivation itu merupakan model susunan sepal atau petal dalam kuncup bunga dengan bagian-bagian lainnya. Ada beberapa tipe susunan bunga. Yang pertama, velvets. Velvets itu merupakan bunga yang memiliki petal dalam satu lingkaran dan saling berdekatan dan menyentuh satu dengan yang lainnya. Contohnya itu seperti pada calotropis. Yang kedua, twisted. Nah, twisted ini merupakan bunga yang satu bagian petal menutupi petal yang lainnya yang berdekatan dan bagian posteriornya itu ditutupi oleh petal berikutnya. Contohnya itu seperti pada ladyfinger dan cinnaros. Selanjutnya, imbricates. Nah, imbricates itu adalah ketika kedua pinggiran petal ditutupi oleh dua petal yang lainnya. Tipe imbricates ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ascending imbricates, yaitu ujung posterior petal innermost dan kedua ujungnya itu saling menutupi. Contohnya itu seperti pada cassia dan bauhinia. Yang kedua, fascillary atau descending imbricates. Nah, pada bagian ini anterior petal innermost dan posterior petal outermost dan paling besar. Bunga seperti ini tuh biasanya itu ditemukan pada kacang-kacangan. Selanjutnya quincunxial. Tipe ini merupakan modifikasi dari imbricates tipe. Di luar dari kelima petal. Dua berada di bagian dalam dan dua berada di bagian luar dan yang satu ujung internal dan ujung yang lainnya eksternal. Contohnya itu seperti Murraya ranunculus. Materi selanjutnya, androsium. Nah, apa itu androsium? Androsium merupakan lingkaran ketiga dari bunga dan tersusun dari satu atau lebih stamen. Nah, setiap stamen ini terdiri dari filamen, anter, dan konektif. Setiap antera biasanya memiliki dua lobus atau bilobed dan setiap lobus memiliki dua ruang kantong spora. Serbuk sari yang dihasilkan dalam kantong spora. Pelekatan filamen terhadap lobus antera dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama adnits, yang kedua basiphytes, yang ketiga dorsiphytes, dan yang terakhir versatiles. Nah, apa itu adnets? Nah, adnet itu merupakan filamennya itu keluar keseluruhan sepanjang antera dari bagian basal ke aspek seperti contohnya pada bunga cempaka. Yang kedua, basiphytes. Nah, basiphytes itu adalah ketika filamen melekat dengan antera di bagian basalnya, seperti contohnya pada datura dan mustard. Yang ketiga, dorsiphytes. Nah, dorsiphytes ini adalah ketika filamen melekat di bagian tengah ke belakang antera, seperti pada passion flower. Dan yang terakhir itu versatile. Versatile ini ketika filamen melekat ke belakang antera hanya pada titik tertentu yang menyebabkan antera dapat bergerak bebas. Contohnya itu seperti pada grace dan maize. Pada androsium ini terdapat pelekatan tangkai sari.
Nah, pelekatan tangkai sari ini adalah ketika bagian lingkaran bunga menyatu dengan kohensi atau pelekatan, dan ketika stamen dari androsium bebas satu dengan yang lainnya disebut dengan kondisi polindrous. Nah, tipe ini itu dibedakan menjadi yang pertama, adelphous. Apa itu adelphous? Adelphous itu ketika stamens menyatu hanya oleh filamen dan disebut dengan adelphous. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Heri Mahendrata akan melanjutkan materi tentang morfologi bunga bagian 2 terakhir, yaitu ginoseum dan plasentasi. Oke, kita putar PPT-nya. Masuk ke panel kedua, yaitu ginoseum. Loh mas, kok ada bagian yang ditutupi? Saya jelaskan ya, apa itu ginoseum. Apakah kalian tahu ginoseum itu artinya apa? Coba ditebak. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baiklah, jika tidak ada yang bisa menjawab, saya akan jelaskan. Ginoseum itu artinya kecil atau putih. Betul sekali, kecil atau putih. Ginoseum itu adalah bagian dari bunga. Saya akan beri gambarnya ini. Bagian ginoseum yaitu di bagian yang saya lingkari ini. Ya, bagiannya putih. Untuk fakta-fakta tentang putih adalah merupakan bagian bunga yang terdapat dalam lingkaran yang keempat. Ginoseum merupakan bagian bunga betina, terbentuk dari karpel yang di dalamnya terdapat ovul. Pada ginoseum terdapat ovarium, tangkai putih, style, dan kepala putih atau stigma. Lanjut ke bagian panel selanjutnya, yaitu adalah jumlah dan macam karpel dalam ginoseum atau putih. Perlu Anda ketahui ya, ini karpel maksudnya adalah bantalan yang digunakan bakal biji untuk berkembang. Yang pertama ada lebih dari satu, dan tipe apokarpus dan sinokarpus. Untuk satu karpel disebut ginoseum monokarpel. Kalau lebih dari satu karpelnya yaitu ginoseum polikarpel. Apokarpus itu ya adalah polikarpel dalam keadaan bebas, dan sinokarpus adalah semua karpel dalam keadaan menyatu. Selanjutnya adalah koesi pada karpel. Ovarium menyatu, tetapi stigma dan stel terpisah satu dengan yang lain, seperti tumbuhan dianthus dan plumango. Yang kedua yaitu ovari dan stel menyatu tetapi stigma tidak. Contohnya pada tumbuhan famili Malvaceae seperti pada hibiscus rosa sinensis dan kapas. Selanjutnya pada stigma menyatu tetapi ovari dan stel bebas. Contohnya pada tumbuhan calotropis, Cassia fistula, dan nerium. Selanjutnya adalah karpel menyatu secara sempurna, seperti pada mastod, lobak, dan tomas. Lanjut ke panel selanjutnya, plasentasi atau plasenta. Maksudnya plasentasi ini adalah tempat melekat ovul pada dinding ovarium pada satu atau lebih bantalan atau karpel tadi ya. Ada 5 macamnya, yaitu marginal, parietal, aksil, presental, dan superficial. Saya akan jelaskan satu-satu pada panel berikutnya. Yang pertama yaitu marginal. Plasenta membentuk hubungan di pematang bidang fetal ovari dan ovuls menjadi tulang-tulang di sepanjang pematang 2 baris seperti pada Leguminosae. Yang kedua yaitu parietal. Ovul berkembang pada dinding sebelah dalam dari ovarium atau bagian tepi. Ovarium menjadi bi atau multikolar.
Oleh karena itu membentuk sekat palsu seperti pada Cucurbita, Agrimone, dan famili Cruciferae. Yang ketiga yaitu aksil. Bagian tepi dari karpel tumbuh ke arah dalam dan bertemu pada pusat ovarium. Oleh karena itu membentuk sumbu pada pusat ovarium, dan ovarium menjadi beruang banyak. Ovul muncul pada sumbu pusat. Oke, lanjut yang keempat dan kelima yaitu presentral. Merupakan tipe plasentasi seperti ini ditemukan pada Sinocarpus. Dalam plasentasi ini ovarium beruang satu atau unikular dan ovul muncul pada sumbu pusat ovarium. Selanjutnya yaitu superficial. Merupakan tipe plasentasi seperti ini ditemukan pada Ginoseum multicaperale Sinocarpus. Ovul melekat pada dinding okul, seperti ditemukan pada Nymphea atau lili air. Tipe plasentasi seperti ini ditemukan pada Ginoseum multicaperale Sinocarpus. Oh, ini kata-katanya terulang ya. Maaf, kesalahan teknis. Oke, intinya superficial yaitu ovul melekat pada dinding okul, ditemukan pada Nymphea atau lili air. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari materinya yang di dalam buku yang akan saya bagikan nanti. Terima kasih.